Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil arfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat rahmati Allah, para habaib, para asatidzah, para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan peluang kembali untuk dapat melanjutkan kajian kitab kita, kitabnya karya Imam Baydawi, yaitu syarah daripada Asmaul Husna. Meskipun sekarang kita masih belum dapat peluang untuk baca Asmaul Husna karena masa yang terhadkan dalam keadaan yang seperti ini. InsyaAllah pada masa-masa yang selanjutnya Allah berikan kita keterbukaan pada masa sehingga kita dapat sambung kembali rutinitas kita untuk membaca Asmaul Husna. Dan kemudian sekarang kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang Maha Pembuka. Yang mana insyaallah kita optimis semoga Allah Subhanahu wa taala buka semua segala sesuatu yang tertutup selama ini karena virus COVID-19, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan orang-orang yang telah terkena atau terjangkit penyakit Covid ini, dan Allah lindungi orang-orang yang belum terkena Covid. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nah, sekarang penjelasan tentang Al-Fattah atau Ya Fattah. Nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita berdoa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Asmaul Husna. Maka peluang bagi kita sekarang ini di dalam keadaan seperti ini sering-sering berdoa menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, kemudian sebut hajat kita. Dan sekarang kita sampai pada nama Al-Fattah. Maknanya yang Maha Pembuka. Dan kalau kita teliti di dalam Al-Qur'an, Al-Fattah dengan wazan yang seperti ini, dengan susunan yang seperti ini, hanya ada satu sahaja. Namanya Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dengan lafaz Al-Fattah. Dan kemudian ketika dikatakan khairul fatihin dengan jamak daripada fattah itu tadi, khairul fatihin, sebaik-baik pembuka, juga disebut di sini hanya satu sahaja. Lain kalau daripada maknanya daripada fatahah, atau seperti fi'il madhinya atau fi'il mudhari'nya, seperti past tense-nya atau present continuous tense-nya dan lain sebagainya. Nah, itu banyak. Tetapi ketika dikatakan Al-Fattah, hanya ada satu di dalam Al-Qur'an, nama Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Al-Fattah, dan berkaitan dengan Al-Alim, wa huwal fattahul alim, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa makna Al-Fattah ini? Kenapa ayat Al-Fattah ini sering dipakai oleh para ulama? Sering ketika kita minta doa oleh para ulama, yang pertama kali diucapkan adalah Fatahallahu alaik, semoga Allah membuka kepada kamu. Nah, di sini kita akan jelaskan makna daripada Al-Fattah. Al-Fathu wal Miftah wal Iftitah itu sudah sangat famous maknanya. Maknanya terbuka. Tetapi Al-Fathu boleh terjadi di suatu keadaan maknanya berjaya. Boleh jadi makna Al-Fathu ini di suatu keadaan maknanya hakim. Boleh di dalam suatu keadaan maknanya adalah kemenangan. Itu salah satu daripada makna-makna Al-Fathu. Sebab itu dikatakan Al-Fattah, Allah lah yang maha memberi fathu. Jadi fathu ini apa? Kalau kita artikan maknanya berjaya, maknanya Allah lah yang maha memberikan kejayaan kepada makhluknya. Kalau dikatakan Al-Fathu ini maknanya hakim, maka Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi setiap daripada makhluknya. Dan kalau dikatakan makna Al-Fattah ini adalah kemenangan, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya. Sebab itu nama Allah Al-Fattah.
yang selalu membuka, yang sering membuka, yang banyak membuka, yang tak pernah menutup pintu-pintunya. Itulah makna secara bahasa daripada Al-Fattah. Sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa makna daripada Al-Fattah, yang mana kesimpulannya telah kita jelaskan seperti itu tadi. Dan kemudian kita akan jelaskan sedikit bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Fattah yang bermakna Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi kita, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan daripada setiap hambanya. Kenapa setiap ada masalah diselesaikan itu disebut namanya Allah Al-Fattah? Karena masalah terjadi di antara dua makhluk. Contohnya manusia, ada si fulan dengan si fulan, si E dengan si B ini bergaduh. Maknanya ada salah satu di antara keduanya ini yang tertutup. Karena tertutup itulah terjadi masalah. Sebab itu kadang-kadang permasalahan itu muncul karena misunderstanding, silap paham, dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab permasalahan di antara dua manusia itu terjadi karena adanya tertutup di situ. Nah, ketika tertutup maka akan muncul masalah. Nah, ketika masalah nak diselesaikan, maka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuka, baru mereka jadi faham, bukan silap faham lagi. Sebab itulah selesai masalah. Sebab itu ketika nak menyelesaikan masalah, dicari titik temunya di mana. Mana poin yang paling penting. Ketika sudah terbuka, maka akan selesai masalah. Sebab itulah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah adalah awdahal haq wa bayyanahu wa adhadhal batil wa ayyana. Allah yang akan membuka tabirnya dengan cara Allah akan menjelaskan bahwasannya kebenaran ini adalah seperti ini, nyata maksudnya, dan bahwasanya Allah akan menafikan kebatilan dan akan menghilangkan kebatilan. Ketika itu semua terbuka, mana yang hak dan mana yang batil, maka akan selesai permasalahannya. Dan itu adalah salah satu daripada makna Al-Fattah ketika kita terjemahkan, maknanya adalah Al-Hakim, yang maha menghakimi. Dan kemudian makna selanjutnya adalah An-Nasir, yang memberikan kemenangan. Kenapa memberikan kemenangan? Maknanya apa memberikan kemenangan? Di sini dilebutkan oleh Imam Baydawi, fa innahu yaftahu abwabal khair ala ibadihi wa yusahhil umur sa'ba alaihim fid dini wad dunya. Makna daripada memberikan kemenangan, Allah disebut sebagai Al-Fattah, bukan An-Nasir, tapi Allah disebut namanya menyebutkan Al-Fattah, yang diartikan adalah memberikan kemenangan. Maksudnya adalah Allah membukakan semua jenis pintu-pintu kebaikan kepada para hambanya. Ketika semua kebaikan, pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya Allah sudah menunjukkan jalan bagi para hambanya untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kejayaan. Sebab ketika seseorang dikatakan menang, selepas dia berhasil melawan syaitan, selepas dia berhasil melawan egonya, selepas dia berhasil melawan hawa nafsunya, selepas dia berhasil melawan fitnah dunianya. Sebab itu selepas mereka berhasil melawan 4 musuh yang selalu ada di dalam diri manusia, ketika itu baru dikatakan orang ini menang atau orang ini berjaya. Sebab itu setiap azan kan kita selalu dengar hayya 'alal falah. Mari menuju kejayaan, mari menuju kemenangan. Itu salah satu makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Dan kemudian ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kemenangan, maknanya adalah yusahhilul umur sa'ba alaihim fid dini wad dunya. Allah akan memudahkan perkara-perkara yang sulit untuk hambanya di dalam urusan dunia dan di dalam urusan agama. Nah, ini yang paling sering kita dapati daripada para ulama. Setiap kita ada belajar atau kita mengkaji atau kita baca kitab, sama-sama duduk kemudian kita baca, macam sulit untuk memahaminya. Ini apa maknanya? Ustadznya atau gurunya dah syarah 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi masih belum paham-paham lagi. Nah, maknanya ketika kita belum mendapatkan pemahaman dan tiba-tiba kita dapat memahami,
itu adalah hasil daripada nama Allah Al-Fattah. Yang mana para ulama selalu mendoakan Allah yaftah alaik, fatah Allah alaik. Semoga Allah membukakan kepada orang. Kalau kita tanya maknanya, Ustaz, ini saya tak paham apa maknanya. Semoga Allah membukakan kepadamu. Apa maknanya? Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu, supaya Allah mengangkat sifat jahil daripada dirimu, akhirnya engkau mendapatkan ilmu. Maknanya engkau telah berhasil melawan kejahilan yang ada pada dirimu. Sebab itu adalah salah satu daripada makna Al-Fattah. Sebab itu kalau kita baca kitab tak faham, minta kepada Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai yang maha pembuka, wahai yang maha pembuka, wahai yang maha pembuka. Kenapa? Sebab kejahilan itu seperti as-sitr, penutup. Ketika dapat ilmu, maka akan dibuka penutup tersebut, tirai tersebut dibuka. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan, termasuk Imam Baydawi, makna daripada Al-Fattah daripada setiap level hambanya. Para nabi, fa innahu yaftahul mamalik li anbiya'ihi. Nabi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan daripada makhluk pada zamannya. Sebab itu semuanya nampak. Ketika zaman Rasulullah sudah tahu nanti Persia akan jatuh, Romawi akan jatuh, kerajaan yang ada dekat Habasyah juga akan terjadi, dan kemudian beberapa raja-raja termasuk Raja Yaman, di Oman dan lain sebagainya dikirimi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hasil dari mana? Hasil daripada namanya Allah Al-Fattah. Sebab Allah memberikan kepada para nabinya keterbukaan bagi semua para pemimpin pada zamannya untuk tunduk kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak dibuka oleh Allah, macam mana nak nampak apa yang terjadi di dalam kerajaan tersebut? Kemudian baru selepas para nabi ada yang namanya para wali. Para wali itu pewarisnya para nabi yang mengikuti jejak langkahnya nabi dan rasul. Fatarahu yarfa'ul hijab min qulubi awliyaihi wa yaftah lahum abwab ila malakuti samaihi. Allah Subhanahu wa taala akan angkat hijab daripada hati para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan para walinya Allah adalah mereka pewaris para nabi dan rasul. Warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengikuti langkahnya Rasulullah, mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut mendapatkan bahagian daripada nama Allah Al-Fattah, sehingga Allah buka hijabnya. Maknanya Allah buka hijabnya apa? Setiap melihat segala sesuatu ada nampak hikmah Allah di situ. Segala sesuatu dia akan tahu ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab Allah sudah buka hijabnya, nampak hikmahnya. Macam mana contoh lebih dekatnya lagi? Kadang-kadang kita tak tahu apa hikmahnya. Tetapi para walinya Allah sudah lebih tahu daripada kita. Contohnya wabah COVID-19. Di awal-awal yang terjadi, kita tahu hikmahnya, belum tahu kita hikmahnya. Tapi mereka, orang-orang besar, sudah tahu hikmahnya. Ketika terjadi wabah, mereka sudah tahu hikmahnya. Ketika terjadi musibah, mereka sudah tahu hikmahnya. Nah, kalau kita baru tahu, oh ternyata ini hikmahnya, maknanya ketika itu kita masih terhijab, masih tertutup, belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuka, kita akan jelas. Sebab itu ketika datang wabah, kita muskil. Ada apa ini? Kenapa muskil? Karena masih tertutup. Tapi kalau orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu hikmahnya karena menyaksikan hikmahnya Allah pada setiap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memiliki hamba-hamba Allah yang istimewa seperti itu? Sebab Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah buka rahmat Allah kepada manusia yang Allah kehendaki, maka tak ada siapapun yang dapat mencegahnya, tidak ada siapapun yang dapat menutupnya. Maknanya apa? Kalau ada satu orang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali, maka tak ada satu makhluk pun yang dapat membatalkan kewalian dia. Sebab Allah sudah buka rahmat kepada dia. Sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala atas nama Al-Fattah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kepada seorang hamba ini memiliki sifat rahmat sayang yang tinggi,
maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat membuat dia menjadi berubah, sadis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya kepada dirinya. Dan begitu juga seperti contoh lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita bahagian yang istimewa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka tak mungkin ada umat lain yang dapat membatalkan status kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka, maka sudah selesai, selalu terbuka. Sebab itu kita minta kepada Allah untuk selalu membukakan rahmatnya ke dalam diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan jiran-jiran kita. Dan kemudian di sini dijelaskan lagi makna daripada Al-Fattah yang akan dijelaskan oleh sebagian para ulama tasawuf yang ditulis di dalam kitabnya Imam Baydawi, ringkasan daripada karya Imam Al-Ghazali di dalam Syarah Asmaul Husna. Al-Fattah huwa alladhi fataha 'ala nufusi bab at-taufiq. Makna daripada Al-Fattah yang Maha membuka adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka setiap jiwanya taufik. Pintu taufik dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah membuka pintu taufik? Allah memberikan kekuatan bagi hambanya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu memerlukan kekuatan. Sebab itu ketika awal-awal Covid masjid ditutup, kita punya kekuatan atau tak untuk sholat berjamaah di rumah. Kalau kita tak punya kekuatan, iya sama saja masjid dibuka atau ditutup, tetap kita tak akan pernah sholat berjamaah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterbukaan di dalam jiwa kita sebagai dibukanya pintu taufik, maka dalam keadaan apapun dia tetap berusaha untuk sholat berjamaah. Kalau itu dikatakan Al-Fattah alladzi fataha 'ala nufus bab taufik. Ketika pintu taufik sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian akan ada naik level. Wa 'alal asrar bab tahqiq. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan terhadap rahasia-rahasia Allah pintu supaya kita dapat sampai kepada rahasia tersebut. Sebab kita hidup di dalam alamul mulki wal malakut. Alamul mulki ini alam yang kita nampak. Nah, malakut ini perkara-perkara yang kita tak nampak. Apa perkara-perkara yang kita tak nampak? Macam malaikat kita nampak. Macam cahaya yang kita baca hasil daripada surat Kahfi setiap hari Jumat. Rasulullah beritahu kita dapat cahaya tapi kita belum nampak. Itu namanya perkara-perkara yang gaib. Itu namanya rahasia daripada rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak mendapatkan itu, kalau kita nak dibukakan pintu tercapainya kita terhadap rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya ada di dalam nama Allah Al-Fattah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan Al-Fattah adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu taufik kepada setiap jiwa hambanya dan kemudian membuka pintu untuk memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat sampai ke sana. Nah, kalau kita sampai ke sana, maka hidup kita tenang. Meskipun kita tak ada income, meskipun kita dipecat dari beberapa syarikat seperti yang terjadi akhir-akhir ini, atau mungkin seperti kita kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, tetap kita merasakan ketenangan. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha membuka. Ketika kita nampak pintu tertutup, ketahuilah ada Allah yang pasti akan membuka. Bergantung daripada kita yakinnya kepada Allah sampai pada level yang mana. Sebab itulah dikatakan Al-Fattah huwa alladzi hakam hukmahu hatmun wa qada'uhu jazmun. Allah Subhanahu wa taala salah satu makna daripada Al-Fattah adalah yang hukumnya itu pasti sempurna dan ketentuannya sudah pasti ditaati oleh para makhluknya. Dan kemudian yang terakhir, karena masa kita sedikit di sini, tapi insya Allah bermanfaat semua ini, kita akan berikan ringkasan tentang makna daripada Al-Fattah. Yang terakhir, Imam Baydawi menjelaskan, lepas kita dapat memahami makna daripada Al-Fattah, lepas kita tahu apa makna-maknanya yang dijelaskan oleh para ulama, macam mana sikap kita untuk mengamalkan daripada nama Allah Al-Fattah.
Di sini dijelaskan oleh Imam Baydawi, yang bagi ayu'ti al-'abdu ila yasira bihaitsu yanfatihu bilisanihi maghaliqul mushkilatil ilahiyyah wa yatayassaru bima'unatihi ma ya'suru 'alal khalqi minal umuri diniyah wad dunyawiyah liyakuna lahu haddun min ismil fattah. Macam mana sikap kita untuk mendapatkan bahagian daripada nama Allah Al-Fattah? Caranya adalah kita jadikan lisan kita selalu menjadi lisan yang menyelesaikan masalah makhluknya Allah. Dan kemudian kita menjadi orang yang selalu membantu dan menolong setiap makhluk ya Allah yang mengalami kesusahan, baik di dalam urusan agamanya ataupun di dalam urusan dunianya. Itu kalau kita nak mengaplikasikan nama Al-Fattah di dalam diri kita. Allah yang selalu membuka dan Allah yang menyelesaikan masalah. Jadi jadikan diri kita itu sebagai kunci selesai setiap masalah, dan jadikan diri kita itu adalah orang-orang yang dapat memudahkan makhluk di dalam setiap urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Dan insya Allah sebagai penutup, so ini sudah bunyi ya. Boleh. Oke. Kemudian makna daripada Al-Fattah itu caranya untuk kita mengaplikasikan di dalam diri kita. Jadilah kamu orang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Jadilah kamu orang itu kunci-kunci kebaikan, dan jadilah kamu orang itu mangga-mangga keburukan. Maknanya apa? Setiap orang berjumpa dengan kau pasti dapat solusi, pasti dapat menyelesaikan masalah, pasti dapat kebahagiaan, pasti dapat kegembiraan, pasti dapat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Jangan jadi orang yang setiap nak jumpa, alamak dia lagi lari, alamak kalau jumpa dengan dia ini aneh, alamak kalau jumpa dengan ini, oh ini bercakap 15 menit tak stop, masa kita nak bercakap 2 menit dah stop. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kenapa? Selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW, jadi orang-orang sebagai kunci kebaikan dan mangganya keburukan. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Supaya kita dapat mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Asmaul Husna Al-Fattah. Dan kemudian di dalam rahasia daripada Al-Fattah ini memiliki keistimewaan yang dapat kita amalkan setiap hari. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah kita jelaskan tentang Ar-Razzaq, kemudian Al-Alim, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian makna daripada lafzul jalalah Allah. Nah, sekarang kita sampai pada Al-Fattah. Apa rahasia daripada Al-Fattah? Rahasia daripada Al-Fattah ini dibaca setiap selepas sholat subuh. Dibaca setiap selepas sholat subuh, dibaca sebanyak 71 kali sambil memegang dada. Jadi dibaca sambil dipegang dada lepas sholat subuh, dibaca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sampai 71 kali. Apa keistimewaannya? Yang pertama akan menenangkan hati kita. Yang kedua kita akan mendapatkan cahaya di dalam batin kita. Yang ketiga kita akan mendapatkan ilmu yang tak pernah kita sangka-sangka. Yang keempat kita akan dipermudahkan rahasia rezeki, mendapatkan rezeki tanpa kita penat untuk mencarinya. Itu salah satu daripada rahasia nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Jadi setiap selepas sholat subuh kalau mengantuk macam mana? Tak boleh tidur ke tidur? Kan nak tidur. Ini Ustaz Ali tak boleh kita tidur. Meskipun kalau kita mengantuk tetap amalkan Al-Fattah 71 kali. Pegang dadanya, baca, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sebanyak 71 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan agamanya, di dalam urusan dunianya, dan sampai selesai nanti di dalam urusan akhirat. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min fitani. Allahumma aftah alaina wa alaikum futuhal arifin faqina wa iyyakum fid din wa hdina wa ikum ila sawa'is sabil warzuqna wa iyyakum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbi ya karim. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا برزقك الحلال واكفنا شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.